Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Bahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara itu di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, banyak orang pasti berharap kebaikan yang dilakukannya kepada orang lain diterima dan dihargai. Paling kurang ada ucapan terima kasihnya. Sebab kalau kita sudah berbuat baik lalu orang yang telah menerima kebaikan itu bersikap seolah-olah tidak pernah menerima apa-apa dari kita. Bahkan yang lebih parah lagi, orang itu justru menunjukkan sikap buruk kepada kita. Betapa kecewa dan sakit hatinya kita dengan tindakan orang-orang yang seperti itu. Pasti kita akan berpikir, kalau tahu-tahu seperti itu nantinya balasan atas kebaikan kita, lebih baik dulu tidak pernah bantu, tidak pernah berbuat baik kepada orang itu. Saudara, memang pikiran ini salah. Yang namanya kebaikan hati memang tidak perlu ditahan-tahan, apalagi kepada orang-orang yang kesulitan. Tetapi memang yang namanya air susu dibalas dengan air tuba selalu menyedihkan dan menyakitkan. Saudara, dulu pada zaman Romawi kuno ada seorang arsitek yang terkenal bernama Sinimar. Sinimar menjadi terkenal di mana-mana karena semua karya arsitekturnya agung dan indah. Suatu hari Raja Roma ingin menggunakan kemampuan Sinimar untuk membuat sebuah istana yang paling megah, paling indah, melebihi semua istana kerajaan manapun pada waktu itu. Sinimar pun menerima tugas itu dan mulai bekerja. Karena ia mencintai pekerjaannya, dia bekerja dengan sepenuh hati. Setiap bagian dibuat sedetail mungkin. Tak ada satupun yang terlewatkan, semuanya dilakukan dengan cinta. Sampai akhirnya saudara-saudara, Sinimar pun menyelesaikan pekerjaannya dan hasilnya memang luar biasa. Sebuah istana yang megah dan indah tiada tara. Raja sendiri pun sampai tak bisa bicara apa-apa lagi karena terkagum-kagum dengan karya Sinimar itu. Lalu suatu hari raja memanggil Sinimar untuk menemui raja di puncak salah satu menara istana itu. Sinimar lalu mengikuti perintah raja. Dengan bergegas ia menemui raja di puncak menara, sekaligus ingin meminta supaya raja tidak perlu membayar dia. Karena bagi Sinimar, raja telah menyukai hasil karyanya, itu lebih dari cukup. Ketika Sinimar berjumpa dengan raja yang sedang berada di jendela sambil melihat-lihat kota, Sinimar mendekat dan menyapa raja dengan hormat. Lalu raja memanggil Sinimar untuk berdiri dekatnya sambil melihat-lihat ibu kota. Ketika Sinimar sedang melihat-lihat ibu kota bersama raja, tiba-tiba raja mendorong Sinimar jatuh dari menara yang sangat tinggi sampai Sinimar tewas. Saudara-saudara, mengapa raja sampai hati membunuh Sinimar? Soalnya sungguh sangat sepele. Karena raja tidak ingin nanti Sinimar akan membuat istana yang lebih indah, yang lebih megah dari istananya itu.
Sungguh sebuah alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada, saudara. Orang-orang yang pikirannya telah dipengaruhi secara jahat, secara dalam oleh hal-hal yang kotor dan jahat, apalagi didukung oleh situasi dan kondisi sosial yang mendukung, bisa mengakibatkan orang itu kehilangan hati nuraninya dan bertindak seenaknya jauh dari apa yang harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang terjadi kepada jemaat di Kreta, sebuah jemaat Kristen di zaman Rasul Paulus. Sebagai jemaat Kristen, perilaku jemaat itu sungguh jauh dari apa yang diharapkan. Hidup jemaat Kreta sembarangan, bicara dan bertindak semaunya. Kelakuan mereka benar-benar buruk. Tidak ada bedanya dengan kelakuan masyarakat Kreta ya, pada umumnya, yang secara etika dan moral pada saat itu memang sangat rendah. Mengapa kelakuan dan cara hidup jemaat Kristen di Kreta bisa menjadi seperti itu? Di samping karena pengaruh kehidupan sosial masyarakat yang memang sangat longgar dan permisif dengan segala kelakuan yang buruk, seperti praktek seks yang dihubungkan dengan ritual penyembahan dewa-dewa, penindasan, perbudakan, korupsi, dan lain-lain. Penyebab lain adalah, dan ini yang paling penting sebenarnya, karena jemaat salah mengerti dan memaknai arti dari anugerah keselamatan di dalam Kristus. Ya, jemaat memiliki pemahaman dan pengertian tentang anugerah dan keselamatan seperti itu karena adanya ajaran sesat yang mereka terima dari guru-guru palsu yang mengajar kepada mereka bahwa anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal tidak ada hubungannya dengan kesalehan hidup. Hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran. Bagi para pengajar sesat, anugerah keselamatan itu diberikan justru ketika manusia masih berdosa. Nah, berdasarkan pemikiran itu, maka jemaat boleh hidup seenaknya, termasuk hidup dalam dosa. Karena berhenti berbuat dosa atau hidup dalam dosa bukan syarat memperoleh keselamatan. Keselamatan ada untuk siapa saja, apakah ia berdosa atau tidak. Itulah situasi dan kondisi yang ada di jemaat Kreta. Karena itu Paulus perlu mengutus Titus sahabatnya untuk melayani mereka. Misi Titus adalah menata pelayanan yang ada di sana dan mengubah pikiran atau mindset jemaat tentang beberapa pokok pengajaran iman. Terutama pengajaran tentang keselamatan yang adalah anugerah itu. Sehingga jemaat sadar dan bertobat serta kembali hidup sebagaimana seharusnya jemaat yang hidup di bawah anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang benar saudara, karena kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Tetapi misi penyelamatan yang dilakukan Allah itu adalah justru agar manusia tidak hidup lagi dalam dosa. Ketika jemaat masih hidup dalam dosa, maka mereka telah membuat apa yang dikerjakan Tuhan sesuatu yang sia-sia. Ini sama saja dengan kita mengatakan orang Kristen tidak perlu berbuat baik, asal percaya saja pasti masuk surga. Apakah benar demikian? Apa asal percaya pasti masuk surga? Lalu mengapa Yesus mengatakan kepada seorang perempuan yang berzina dalam Yohanes 7 ayat 5 sampai 53 sampai 8 ayat 7 bahwa dosanya sudah diampuni, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memang mengampuni dosa manusia, tapi dia membenci dosa. Karena itu tindakan penyelamatan yang dilakukan Allah juga disertai dengan berbagai ajaran, berbagai didikan oleh para rasul agar jemaat meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan yang jahat, lalu bertindak bijaksana, adil, dan beribadah. Jemaat bertindak adil, bijaksana, dan beribadah sesungguhnya merupakan upaya yang dilakukan
dalam rangka menanti penggenapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi, jemaat menyatakan perilaku yang benar karena itu memang yang diajarkan oleh para rasul dan karena memang kehidupan seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Makanya jemaat yang melakukan kebaikan dan kebenaran itu sesungguhnya di satu sisi dia sedang mewujudkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, dan di sisi lain ia sekaligus memaknai secara benar kebaikan yang sudah dinyatakan Tuhan kepadanya. Jadi anugerah keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus kepada kita adalah untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, sekaligus meminta kita untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Jadi bukan sebaliknya. Karena kalau kita masih hidup dalam dosa itu sama saja kita sedang mau binasa tapi tidak sadar. Nah, ada satu cerita di sebuah kapal pesiar yang besar dan mewah. Dalam perjalanannya kapten kapal sadar kalau kapal pesiar itu sedang tenggelam. Sementara para penumpang tidak menyadari. Lalu si kapten kapal berkata kepada seluruh penumpang, "Hari ini saya selaku kapten kapal memberikan pengumuman. Semua penumpang kelas 2 boleh pindah ke ruang kelas 1. Dan semua yang ada di ruang kelas 1 baik berminuman, semua yang ada di ruang kelas 1 baik minuman seperti vodka, whisky, dan anggur, serta makanan boleh dimakan dan diminum semuanya dengan gratis." Habis makan atau habis minum lalu ada yang ingin main bola di ruangan makan, silakan. Jika ada barang yang jatuh dan pecah, tidak apa-apa. Tentu saudara-saudara, para penumpang merasa senang dan merasa merdeka sepenuhnya. Tapi tak lama kemudian mereka semua tenggelam. Itu adalah gambaran dari kerajaan kegelapan. Orang-orang yang mempunyai kemerdekaan berupa seks, obat terlarang, alkohol, semua yang mereka inginkan. Mereka menganggap bahwa mereka adalah raja dan ratu dari kerajaan kecil mereka. Tapi roh kematian mengendalikan mereka dan pada akhirnya membinasakan mereka. Kemerdekaan yang sesungguhnya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dia memampukan kita untuk menjadi apa yang telah dirancangkannya bagi kita. Segala larangannya adalah seperti sayap pada burung atau layar pada kapal. Terimalah dia sebagai juru selamat Anda, dan kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, yang terus menganugerahkan hari-hari hidup kepada kami sampai saat ini. Tapi lebih daripada itu, yang telah menganugerahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih karena saat ini Engkau berkenan menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman mengajar kami bahwa anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan bukanlah kesempatan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, di dalam anugerah keselamatan yang telah kami terima dan nikmati dari Tuhan, hendaknya kami hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih karena lewat unit pelayanan JRBM saat ini boleh terselenggara ibadah walaupun lewat online. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menyapa umat, termasuk melalui media online yang ada. Karena itu biarlah semua kami yang boleh ambil bagian dalam persekutuan ibadah ini benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kami mendoakan unit pelayanan JRBM Tuhan yang selama ini setia dan sungguh-sungguh
mengerjakan tugas pelayanan mereka. Tuhan berkenan dengan apa yang mereka nyatakan, dan Tuhan memberkati semua pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah mereka akan selalu mengingat bahwa segala jerih juang di dalam dan bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkati juga perusahaan JRBM, tempat anak-anakmu bernaung, bekerja, termasuk tim pelayanan JRBM. Tuhan kiranya berkati perusahaan ini supaya boleh terus produktif, menghasilkan hasil yang terus menjadi berkat bagi seluruh karyawan, tapi juga daerah kami, daerah Bola Mongondo Raya yang kami cintai ini. Biarlah pimpinan perusahaan JRBM yang ada akan selalu diberi hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya mereka boleh terus memimpin perusahaan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami nyatakan. Tuhan kiranya berkenan dengan persembahan kami, terutama hidup yang hendak kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan kiranya berkenan. Saat ini kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, termasuk umat-Mu yang ada di perusahaan JRBM yang saat ini sedang bergumul, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah umat-Mu dalam menghadapi pergumulan yang ada. Biarlah pertolongan Tuhan memampukan dan menguatkan kami menghadapi bahkan mengatasi pergumulan yang ada. Kami berdoa untuk para pemerintah kami yang bekerja keras untuk menghentikan pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah pemerintah kami bersama seluruh rakyat supaya bisa bekerja sama, bergotong royong dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kerinduan kami bersama di waktu-waktu yang akan datang, pandemi COVID-19 boleh berakhir dan kami boleh beraktivitas sebagaimana yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu, tanpa ada ketakutan, kekhawatiran terkena COVID-19. Ya Tuhan, ya Allah kami punya keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan menjamin masa depan setiap orang yang percaya. Karena itu kami mau meletakkan hidup kami, bahkan masa depan kami, ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, penuh kasih. Karena kami percaya, ketika kami mengandalkan Tuhan, hidup selalu bersama Tuhan, maka sukacita yang sejati akan senantiasa mewarnai hari-hari hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, diundang kita semua berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat dari Tuhan akan terus dinyatakan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara untuk selama-lamanya. Amin.